Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session Season ke-6 episode ketiga by Foster & Beach Indonesia. Perkenalkan, saya Nastiti. Saya di sini sebagai host dan juga moderator yang akan memandu pada sesi webinar hari ini. Saya harapkan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada sesi webinar kali ini, kita selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan dibahas adalah how to stimulate your team critical thinking yang akan difasilitasi oleh Bapak Junet Adi Wibowo, SEAKMMMSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nastiti dan juga kepada Foster & Beach atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga nanti kita akan mencoba untuk bertukar pikiran ya. Jadi kembali lagi ini bukan semacam satu arah, tapi saya berharap akan ada kontribusi dari teman-teman sekalian untuk bisa kita saling bertukar pikiran. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana caranya menstimulasi critical thinking atau berpikir kritis. Jadi seperti yang teman-teman mungkin telah ketahui bahwa kita sebagai apapun juga, mau sebagai individu, kita mau sebagai karyawan, atau kita sebagai mungkin pimpinan, maka sebetulnya berpikir kritis ini adalah sebuah resources, sebuah modal yang penting untuk bisa kita kuasai. Nah, sesi pertanyaan sudah kita buka nih Bapak dan Ibu. Untuk yang ada di Zoom bisa bertanya melalui Zoom chat atau langsung mengaktifkan video dan juga audionya agar bisa interaktif bertanya secara langsung dengan Pak Junet. Atau juga untuk rekan-rekan yang menyaksikan kami via live streaming di Facebook dan juga YouTube, bisa juga menyampaikan pertanyaannya loh lewat kolom live chat ya. Nanti akan saya bantu sampaikan kepada Pak Junet. Oke, untuk yang di Zoom, apakah ada yang bertanya? Mungkin boleh bertanya. Oh ya, boleh Pak Haki, silakan. Selamat siang Pak Junet. Selamat siang Pak Haki. Oke. Pak Junet, saya mungkin yang mau saya tanyakan, mungkin saya minta sharing lah ya, mungkin minta Bapak share ilmunya ke saya karena saya mungkin masih belum punya pengetahuan di situ. Nah, tadi kan salah satunya yang menjadi penghambat itu adalah kalau mau menerapkan ke tim yang mengenai berpikir kritis adalah mengenai presumption ya Pak ya. Okay. Nah, mungkin ada nggak sih Pak pengalaman dari Bapak mungkin untuk mengatasi presumption yang sudah ada dan sudah tertanam lah istilahnya di tim kita Pak. Jadi tim kita itu biasanya kan sudah punya presumption-nya sendiri-sendiri ya Pak ya. Nah, itu gimana sih Pak mungkin caranya supaya memisahkan presumption itu supaya mereka ini bisa lebih kritis gitu. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Haki. Jadi memang ini cukup sulit untuk bisa mengubah atau untuk bisa menghilangkan presumption ini. Kenapa? Karena seringkali dan most of the time presumption ini di bawah alam sadar. Jadi istilahnya sudah kita nggak sadar, dan saya sendiri pasti punya presumption. Itu. Jadi memang itu hal yang sulit sekali untuk bisa untuk bisa dirubah. Nah, seringkali kalau kita menghabiskan waktu seperti itu kita mencoba untuk mengubah presumption yang ada, itu seringkali itu memakan waktu yang lama. Jadi proses malah, kalau buat saya seringkali proses itu menjadi terhambat hanya karena kita mencoba untuk mengubah seperti itu. Menurut saya cara yang paling efektif untuk mengubah presumption atau dugaan-dugaan itu adalah dengan membuktikan bahwa presumption itu salah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita kita mencoba untuk istilahnya ibarat gini,
dia bilang, oh ini orang nggak berhasil, ini cara nggak berhasil, ini nggak akan bisa, nggak akan segala macam. Kita buktikan bahwa dugaan kamu itu salah. Itu paling gampang seperti itu. Dan ketika kita sebagai istilahnya team leader, maka kita punya otoritas untuk mengatakan, udah, saya ngerti, kamu dugaan sebenarnya baik, saya ngerti, saya catat segala macam, tapi pakai cara saya dulu. Kalau cara saya salah, ya artinya dugaan kamu benar. Tapi kalau cara saya benar, ya dugaan kamu yang salah. Nah, ketika pamannya kita sudah bisa melakukan seperti itu dan ternyata dugaan mereka salah, alhamdulillah mereka mau berubah. Tapi kalau mereka ada juga yang nggak bisa berubah. Nah, kalau udah nggak bisa berubah itu, ya ibu, bapak juga harus sudah tahu bahwa, oh iya, nih orang gini Pak, ada orang-orang yang bisa berubah, ada orang-orang yang nggak bisa berubah. Itu juga suatu hal yang kita harus terima. Seperti tidak semua orang itu bisa berpikir kritis. Nah, kita juga harus menerima ada orang-orang yang, mohon maaf, dikasih kesempatan pun tidak mau maju. Atau ada orang yang udah dikasih ibaratnya bukti-bukti yang nyata bahwa oh enggak, ini mereka masih aja kekeh segala macam. Itu ada aja seperti itu. Yang bisa kita lakukan kalau kita menemukan teman-teman yang seperti itu adalah kita mencoba tanda petik, kalau saya kotakin. Artinya jangan sampai orang ini memberikan influence yang negatif kepada teman-teman yang mungkin mau berubah, gitu kan? Karena pada dasarnya orang itu sebetulnya mau kok untuk berubah. Orang itu, kalau saya selalu berpikir positif, bahwa orang itu pasti mau. Ketika dikasih bukti bahwa oh ini buktinya kita bisa, itu mereka mau mengubah pola pikir. Nah, yang tidak mau mengubah pola pikir itu biasanya orang-orang yang sombong, Pak. Kalau menurut pengalaman saya, sombong bahwa enggak, saya tetap ini. Itu orang yang sombong kalau bahasa. Egonya tuh tinggi. Nah, kalau yang seperti itu saya akan coba isolir. Saya akan coba mengkotakin. Nah, ini orang ya udah disuruh istilahnya kamu kerja aja. Tapi untuk ide ya mohon maaf, saya mungkin agak ke teman-teman yang lain, tidak kamu dulu seperti itu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya cara yang paling efektif itu adalah dengan memberikan bukti bahwa ternyata itu salah. Nah, dan cara yang paling mudah adalah ketika kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader, kita punya otoritas untuk melakukan seperti itu. Bahwa udah, saya tahu, saya terima, saya catat, ya. Tapi saya sebagai pemimpin ngambil seperti dulu deh, seperti itu. Seperti itu Pak Haki. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Saya jadi dapat 2 gambaran nih mengenai membuktikan dan juga mengkotakin ya, karena kalau dia bisa menginfluence juga malah makin bahaya ya Pak ya. Betul sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Junid. Sama-sama Pak. Pak, selanjutnya nih ada di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Fadel Jamarif Batubara. Pertanyaannya adalah bagaimana agar pemikiran out of the box kita bisa diterima oleh orang lain? Karena seringkali pemikiran tersebut dianggap terlalu berisiko dan orang lain cenderung suka hal yang repetitif atau konservatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadel atas pertanyaannya. Ya, ini adalah tantangan yang selalu dihadapi oleh teman-teman, oleh kita semua ketika kita mencoba berpikir kritis. Yang pertama, kita harus yang ada di benak saya saat ini adalah pemikiran out of the box itu tidak berarti ekstrim. Ya, jadi out of the box itu tidak berarti ekstrim. Jadi kalau orang bilang mikirnya out of the box, itu nggak berarti we have to reinvent the wheel. Kita nggak harus menciptakan roda lagi, enggak. Kita bisa jadi out of the box itu adalah refining atau penyempurnaan dari ide yang ada. Itu yang pertama. Jadi itu harus kita coba pahami. Nah, yang kedua adalah bahwa karena itu tidak berarti ekstrim, artinya tidak selalu berpikir out of the box itu adalah pemikiran yang beresiko tinggi. Resiko selalu ada, tapi tidak berarti beresiko tinggi. Seperti itu. Bahkan tugas kita adalah ketika kita melihat bahwa oh ini resikonya cukup tinggi, maka tugas kita sebagai orang yang memiliki ide tersebut mencoba memitigasi resiko tersebut, mencoba untuk mengurangi resiko tersebut. Seperti itu. Bapak-bapak dan ibu, kita semua harus paham bahwa resiko itu akan selalu ada. Tapi resiko yang paling berbahaya adalah yang tidak bisa kita ukur. Selama resiko itu bisa kita ukur, selama resiko itu bisa kita mitigasi, bisa kita kurangi, kita reduce, itu menjadi nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk memberikan kepada teman-teman ini alasan dan benefit dari ide kita untuk mereka. Kembali lagi Pak,
manusia itu adalah manusia yang akan bergerak dengan alasan yang menguntungkan pribadi. Itu sudah dulu seperti itu. Jangankan di ilmu yang duniawi, di agama juga sama kan. Kalau kamu berbuat baik masuk surga, kalau kamu berbuat jahat berbuat dosa. Itu udah benefitnya kan ke kita. Itu memang humanly-nya seperti itu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mencoba memberikan ini memang idenya agak sedikit beda, ini idenya agak sedikit nyeleneh, tapi saya udah mengurangi risikonya seperti ini, dan kalau ini berhasil, maka untuk kita ini keuntungannya adalah A, B, C, D, F, G, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Nah, hal-hal yang sifatnya kembali lagi repetitif, konservatif, nah ini yang saya katakan bahwa tidak semua orang bisa berpikir kritis. Karena ada orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup yang repetitif, ya begitu aja seperti itu. Nah, justru kita harus bisa menunjukkan bahwa dunia itu tidak hanya sekedar ini. Ada lagi yang lebih menyenangkan, dan keputusan itu tidak harus melakukan seperti ini. Ada lagi yang lebih agak sedikit beda, tapi mungkin returnnya lebih tinggi seperti itu, Pak. Jadi kembali lagi Pak Fadel, kalau buat saya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu adalah kita berpikir bahwa out of the box itu tidak berarti ekstrim. Jadi tidak berarti harus beresiko tinggi. Justru kita itu harus pintar-pintar, Pak. Karena kita kan tujuannya jangka panjang, Pak. Jadi istilahnya kita kan nggak nyelesain masalah selesai terus akhirnya udah kelar, enggak. Justru proses berpikir kritis ini mengajak diri kita dan teman-teman untuk berpikir lebih kritis, berpikir sistematis. Ini proses, Pak. Tidak bisa sadek-sadek. Nggak bisa tuh istilah orang Jawa seperti nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Ini proses. Kenapa? Karena ini masalah mental mindset. Jadi ini proses, dan proses ini tidak terlihat karena proses ini ada di dalam diri kita secara internal, dan prosesnya ini berbeda tiap satu orang dengan orang lain. Orang yang terbuka itu akan lebih mudah berpikir kritis, lebih mudah menerima ide ketimbang orang yang tertutup. Itu suatu yang wajar seperti itu. Jadi ini proses. Jadi kita juga melihat ini jangan sebagai target yang harus tercapai dalam 1-2 bulan segala macam. No, bisa jangka panjang seperti itu. Jadi kembali lagi dalam mencoba mengencourage teman-teman dan diri kita untuk berpikir kritis, kita mencoba menikmati prosesnya, dan ini yang sering kali terlupakan oleh kita, bahwa kita tuh selalu melihatnya ujungnya itu apa, dapatnya apa. Kita mencoba melupakan bahwa kita harusnya menikmati proses. Seperti itu, karena proses ini yang penting sebetulnya ketimbang hasil. Jadi ketika ada ide bahwa ada perkataan bahwa usaha bahwa hasil tidak mengkhianati usaha, itu nggak betul juga gitu loh. Bahwa sebetulnya bisa jadi usaha kita bagus, hasilnya nggak bagus, itu wajar. Karena apa? Karena sebetulnya yang penting itu prosesnya. Kasar-kasarnya begini, ya kalau orang lain nggak bisa berubah, ya sudah, yang penting saya sudah berubah. Nah, siapa tahu dengan saya berubah, saya akan ditempatkan dalam tempat yang lebih baik yang bisa menerima perubahan saya. Seperti itu. Itu jawaban saya untuk Pak Fadel. Nah, Mbak Nasib. Oke, baik, terima kasih Pak Junet. Untuk Pak Fadel bagaimana? Apakah ada tanggapan lagi? Silakan Bapak. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Intinya saya memahami banyak hal. Di situ kita harus menghargai proses, dan proses itu butuh jangka waktu yang panjang seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Di kolom chat juga ada dari Pak Harijaya nih Pak. Izin bertanya, terkadang dalam membuat keputusan, terutama dalam tim, kita menggunakan pola pikir populis, menghakimi atau egois, karena jika tidak membuat keputusan saat itu juga tidak akan ada kemajuan atau stagnan atau hanya berputar-putar saja. Bagaimana cara menyikapinya, padahal pola berpikir seperti itu adalah yang menghalangi pola pikir kritis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harijaya. Oke. Terus terang saya agak sedikit, mungkin saya nggak bilang bahwa saya nggak ini, cuma saya mohon maaf, saya nggak percaya bahwa saya begini Pak. Ketika dikatakan bahwa menggunakan pola pikir yang populis, menghakimi, egois, itu memang tidak ada kemajuan. Tidak akan ada kemajuan. Itu saya katakan bahwa betul. Dalam jangka pendek tidak akan ada kemajuan. Atau enggak, kemajuannya hanya stagnan atau betul saja. Justru itu, bahwa pola pikir yang
egois, yang pola pikir yang populis, yang judgmental, itu memang itu kembali lagi, kalau menurut saya, pengalaman saya, itu hanya menjawab simptomnya. Jadi ibarat orang sakit gitu kan, dia itu umpamanya ada infeksi, terus dia demam, minum paracetamol. Pada saat dia minum paracetamol, demamnya turun. Tapi untuk berapa lama? 3 hari kemudian dia demam lagi, infeksinya nggak sembuh. Akan sama seperti terus. Seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah, terus gimana Pak kalau kayak begini? Nah, pertanyaannya kan kalau bahasa adalah, sekarang seberapa kuat, seberapa ingin kita untuk menahan rasa sakit, untuk berkorban, untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar di jangka panjang. Kan seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang sebetulnya dibalikan kepada diri kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga harus pintar-pintar untuk melihat mana keputusan-keputusan yang sifatnya itu adalah urgent, yang sifatnya itu adalah significantly influence company's performance, mana keputusan-keputusan yang sifatnya itu nggak terlalu critical seperti itu. Ketika kita mencoba untuk melakukan proses berpikir sistematis di sini, ya kalau menurut saya, saran saya adalah ketika kita mau mencoba belajar nih Pak, ini yang saya lakukan dulu, yang saya mau belajar, saya akan memilih, saya nggak akan melakukan itu ke hal-hal yang sifatnya kritikal dulu, seperti itu. Saya akan melakukan itu ke keputusan-keputusan yang sifatnya non-kritikal. Kenapa? Manusia itu bergerak berdasarkan pola. Itu kalau itu sesuatu yang saya yakini. Itu pola. Kita ada pola. Polanya ini yang misalnya kalau kita sudah terbiasa berpikir dengan pola yang mindset yang sistematis, yang kritis, maka prosesnya itu semakin sering kita lakukan, maka prosesnya itu minimal pasti akan semakin cepat berpikirnya. Jadi kalau pamannya di awal-awal kita, ya ibaratnya kalau orang ngafal Pak, kita baru menghafal sesuatu, pamannya waktu kita kecil menghafal Pancasila deh, seperti itu. Kita menghafal Pancasila, pertama kali menghafal Pancasila pasti lama. Tapi coba kalau udah dibaca terus, setiap hari kita baca, pagi, siang, sore baca Pancasila, prosesnya akan cepat sekali menghafal. Sama seperti itu. Ini adalah sebuah proses, berpikir kritis berproses. Jadi ketika Bapak dihadapi pada suatu kejadian atau yang meminta sebuah keputusan yang akhirnya harus keputusan itu yang menghakimi, populis atau yang egois seperti Bapak katakan, maka yang we have to keep in mind bahwa ini adalah keputusan yang sementara dan terpaksa saya lakukan seperti itu. Tapi tidak menjadi suatu pola yang berkesinambungan terus-terusan. Sehingga akhirnya selalu akan ada alasan, selalu akan ada reason bahwa ya udahlah, habis kalau nggak begini, kalau kita nggak mikirnya cepat, ngambil keputusan cepat, itu tidak ada kemajuan, artinya muter-muter aja ya terpaksa. Itu suatu buat saya jangan sampai itu menjadi excuse, menjadi alasan seperti itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kita juga harus melihat mana yang keputusan kritikal, mana yang tidak kritikal seperti itu. Nah, jadi kalau buat saya kembali lagi bahwa keputusan-keputusan atau pola pikir yang populis, yang egois, menghakimi dan segala macam itu untuk jangka pendek mungkin akan memberikan kontribusi yang positif, tapi secara jangka panjang itu buat saya malah ibaratnya malah backfire ke kita seperti itu. Artinya kita tidak akan pernah dalam kondisi untuk bisa belajar. Kembali lagi, untuk mendapatkan hasil yang baik pasti perlu pengorbanan, gitu kan. Jadi kalau kita berkorbannya besar, ya pasti dapatnya harus besar juga, gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kalau buat saya Pak Harijaya. Oke Pak Hari, apakah ada tanggapan tadi terkait dengan jawaban dari Pak Junet? Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Jadi saya mungkin mendapat insight di sini bahwa mungkin saya akan coba serta dengan tim juga. Jadi untuk memilah dulu Pak, untuk kita mempelajari ini kira-kira keputusan yang sifatnya kritikal, mana yang enggak. Dan mungkin untuk menerapkan pola berpikir kritis ini kan untuk jangka panjang ya. Kita akan mencoba di untuk yang hal-hal yang bersifatnya mungkin nggak terlalu praktikal, tapi bisa kita terapkan untuk kalian yang tadi Bapak bilang agar kita jadi terbiasa Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke
Oke, baik. Terima kasih Pak Harijaya atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan lain, jika ada yang masih ingin bertanya ataupun menanggapi tadi yang sudah didiskusikan ya, yang tadi sudah ditanyakan, ingin ada tanggapan lagi, boleh. Silakan. Siapa ya? Oh ya, siapa? Selamat siang. Ya, ini Bu, saya izin bertanya ke Boleh. Bapak Junet. Silakan Pak Miftahul ya. Silakan Ya. Pak. Ya, saya Miftah. Selamat siang Pak dan Bu. Ini saya menindak yang poin apa yang mengenai proses berpikir kita Pak. Terutama pola berpikir yang berwenang pasti benar. Ya. Karena kan saya ingin menghilangkan ini dan mentransfer bahwa setiap yang memimpin sebelum-sebelumnya itu ketika memimpin tim di kemudian hari belum tentu dia benar dan apa yang diputuskannya adalah selalu benar pada setiap kondisi yang ada Pak. Dan ini kan nanti ke belakangnya bakal menjadi asumsi tim kita Pak bahwa kita ini yang selalu benar loh. Padahal keinginan saya adalah di tim ini harus ada regenerasi Pak. Dan ketika tim yang ingin berkembang ialah tidak hanya leadernya saja yang berpikir terus Pak, tetapi juga si tim kitanya. Dan pertanyaan saya, bagaimana kita transfer atau menstimulir bahwa setiap yang sebelumnya memimpin ini tidak selalu benar di setiap waktu Pak. Mungkin segitu saja Pak dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi mungkin pertanyaannya tadi kalau saya nggak salah adalah bagaimana supaya kita bisa mentransfer knowledge bahwa sebelumnya yang manajemen sebelumnya itu tidak selalu benar seperti itu kan. Nah, yang pertama mungkin kalau menurut saya adalah kalau pamannya Bapak dan teman-teman itu berada dalam posisi di mana adalah manajemen yang di atas seperti itu. Adalah meregenerasi kan tadi saya dengar kata bagaimana caranya bisa meregenerasi agar keputusan diambil oleh perusahaan itu semua perusahaan terbaik seperti itu. Nah, mungkin yang pertama mungkin saya akan mengatakan bahwa salah satu hambatan bagi top level management untuk membentuk atau untuk mendidik anak-anak buahnya ini untuk bisa mengambil keputusan yang baik itu salah satunya adalah yang pertama itu ada sifat bahwa bahwa takut anak buahnya berbuat salah. Jadi takut keputusan diambil itu keputusan yang salah. Itu kalau bahasa saya. Jadi kita ini antara percaya dengan kemampuan dan tapi juga ya kalau nggak saya kasih ntar gimana seperti itu. Nah, itu kan karena ada semacam itu bahwa keputusan saya benar nih, kalau dikasih ke orang belum tentu benar nih segala macam. Nah, jadi itu akan selalu ada. Itu akan selalu dialami seperti itu. Sama seperti umpamanya kita orang tua biasa bawa mobil, anak kita yang remaja udah belajar nyupir mau bawa mobil, begitu kunci dikasih kita di sebelah tetap yang ngerem kita ikut ngerem juga padahal kita di posisi penumpang kan kita ngerem juga, itu suatu hal yang wajar seperti itu. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah ya kita tidak usah melawan perasaan seperti itu, tapi kita mencoba untuk membuktikan bahwa perasaan itu sebetulnya bisa dihilangkan. Caranya ya kalau saya punya untuk kasus yang mobil tersebut ya saya bilang ya kalau perginya ke di jalan lurus yang nggak banyak belok-belok segala macam bolehlah saya yang bawa gitu kan, seperti itu. Sama jadi bolehlah untuk keputusan yang sifatnya tadi seperti yang katakan ke Pak Hari itu bahwa yang non kritikal bolehlah kita kasih ke mereka, tapi yang penting-penting yang kritis kita dulu lah. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah proses, jadi pengalaman itu penting. Tidak ada orang yang dikasih langsung bisa. Pengalaman itu penting. Jadi kita memberikan pengalaman kepada teman-teman bahwa ini bahwa yang dilakukan ini adalah suatu arena untuk membuat Anda lebih berpengalaman. Dan kita juga harus siap legowo kalau umpamanya udah kita kasih kunci mobilnya ternyata anak kita nabrak. Nah, kita nggak boleh ngomelin, kamu ya itu kan resiko yang sudah kita berikan kepada diri kita, tanggung jawab kita. Jadi ketika dia nabrak ya it's a process seperti itu. Nah, justru itu makanya jangan dibawa ke jalan rame, jangan langsung dibawa ke jalan tol karena kalau ditabrakan rusaknya parah kan, jangan seperti itu sama. Demikian pula dengan di tim yang junior nih.
Ketika dia diberikan sebuah otoritas, kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, maka pada saat itu, pada saat yang bersamaan, dia akan belajar satu, bahwa orang-orang yang ada di atasnya, manajemen atas itu memberikan kepercayaan lebih kepada mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Dan di saat yang bersamaan, dia juga belajar untuk melihat bahwa loh, bisa jadi saya bisa membuat keputusan yang tepat. Dan tidak hanya mereka, bos-bos kami juga bisa membuat. Ternyata kami bisa, selama diberikan kesempatan, selama kan diberikan informasi yang sama seperti itu, kami bisa. Sehingga itu secara perlahan-lahan akan mengikis ketidakpercayaan bahwa saya nggak dikasih wewenang, dan juga mengikis bahwa keyakinan bahwa yang di atas selalu benar. Enggak, kita bisa kok benar, tanpa mengatakan mereka salah. Tapi kita jadi kita bilang bahwa kita nggak bisa bilang yang saya lakukan nggak selalu benar loh, nggak perlu kasih mereka wewenang buat keputusan yang sifatnya non kritikal, dan mereka berhasil, mereka akan belajar dengan sendiri bahwa we can make good decision juga ternyata. Seperti itu. Ini akan menimbulkan kepercayaan, akan menumbuhkan keyakinan bahwa kita bisa. Seperti itu. Itu kalau buat saya, Pak, caranya paling enak seperti itu. Kembali lagi, kita harus bisa memilah-milah mana keputusan-keputusan yang kritis, mana yang tidak kritis. Nah, kita coba. Asumsi saya sama seperti kita ngasih izin anak kita bawa mobil ketika baru pertama kali, sama seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak Nasiti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Junet. Pak Miftah, bagaimana? Ada yang ini? Ya cukup Mbak, saya cukup puas dengan jawabannya. Mungkin nanti saya coba belajar memberikan kesempatan dan tanggung jawab sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Junet jawabannya. Selamat siang. Untuk rekan-rekan, saat ini kita sudah di akhir acara. Saya Nastiti dan juga seluruh tim dari Foster and Bridge yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya dalam webinar hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.